Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Aradea STMT yang telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk melakukan presentasi tugas besar yang telah kami buat. Untuk tugas besar yang kami buat itu dengan judul AI with Rapid Miner. Perkenalkan, saya Spinur Pangestu dengan NPM 237006 098. Saya Rasi Saraswati Alarasi dengan NPM 237006067. Saya Febrian Nurjaman dengan NPM 237006006. Saya Rafli Haikal dengan NPM 237006099. Saya Iqbal Barika Albar dengan NPM 237006116. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke pembahasan mengenai apa itu rapid miner, classification, dan clustering yang akan dijelaskan oleh Rafli Haikal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rapid miner serta dua teknik dalam analisis data, yaitu classification dan clustering. Nah, pertama rapid miner. Nah, rapid miner ini adalah sebuah platform data science yang lengkap dan mudah digunakan. Nah, rapid miner ini menggunakan antarmuka grafis berbasis visual workflow. Nah, sehingga seluruh proses pada analisis data, mulai dari persiapan data, pembuatan model machine learning, hingga evaluasi hasil dapat dilakukan tanpa memerlukan kemampuan pemrograman atau coding yang mendalam. Nah, hal ini membuat proses analisis menjadi lebih efisien dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada classification. Nah, classification ini merupakan teknik dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data. Nah, metode ini belajar dari data yang sudah memiliki label sehingga model dapat memberikan prediksi yang akurat untuk data baru. Nah, seperti menentukan apakah seorang mahasiswa itu sudah lulus atau tidak lulus. Nah, lalu kemudian ada clustering. Nah, clustering merupakan metode unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data yang tidak memiliki label. Nah, teknik ini membagi data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya, sehingga data dalam satu kelompok memiliki kesamaan, sementara antar kelompok memiliki perbedaan yang jelas. Nah, terima kasih. Baik, selanjutnya ada bagian tutorial unduh atau instalasi dari AI Studio. Untuk langkah pertamanya itu kita diharuskan pergi ke halaman Rapid Miner Installation. Nanti di halaman tersebut ada penjelasan mengenai bagaimana cara mendownload Rapid Miner itu tersebut. Tapi kita akan dialihkan lagi ke Rapid Miner website yang halamannya akan beralih ke website Altair One karena Rapid Miner Studio atau AI Studio ini diakuisisi oleh Altair One. Lalu sebelum kita mengunduh aplikasi, pengguna harus membuat akun Altair One atau masuk ke akun yang emang sudah ada. Akun ini digunakan untuk verifikasi lisensi. Masukin datanya yang diminta seperti nama, email, institusi, dan password, lalu klik register seperti biasa. Lalu setelah kita masuk ke Altair One, halamannya akan menampilkan seperti ini. Lalu kita akan pilih yang Altair Marketplace. Setelah dari Altair Marketplace, nanti halamannya berubah lagi menjadi seperti ini. Lalu di kolom pencarian di panel sebelah kiri, kita tuliskan Rapid Miner Studio. Nanti akan muncul hasilnya yang ini. Dari hasilnya yang ini nanti kita klik di sini. Di halaman yang ada ini yang muncul. Kalau sudah diklik, nanti akan dipindahkan lagi ke halaman Altair AI Studio. Nah, di halaman ini nanti kita klik yang free trial. Nanti otomatis dari button free trial ini akan langsung tampil form pembuatan akun Rapid Miner. Terus seperti biasa kita isi nama, terus negara, terus universitasnya apa, terus
alamat email sama bikin password. Terus juga nanti ada 2 tahap lanjutan yaitu pembuatan password sama di pertanyaan. Baru setelahnya kita bisa ke halaman ini. Di halaman ini nanti kita tinggal download si AI Studio atau si aplikasi RapidMiner itu sendiri sesuai dengan operasi sistem yang kita gunain. Karena di sini kita pakai Windows, jadi kita pilih yang Windows. Lalu setelah selesai pengunduhannya, nanti kita bisa buka aplikasinya. Halaman yang pertama bakal muncul adalah ini. Nanti kita next aja, terus ada halaman persetujuan lisensi sama konfigurasi tempat penyimpanan aplikasinya. Nanti proses instalasi berlangsung dan bakal kalau udah selesai bakal langsung tampilannya seperti ini. Nanti pas di aplikasinya langsung membuka itu, nanti ada pilihan ini, lisensi, pilih yang use the RapidMiner lisensi system. Lalu nanti langsung dialihin lagi ke login akun RapidMiner yang sebelumnya dibuat, tinggal masukin username sama passwordnya, baru nanti muncul tampilan utama dari AI Studio RapidMiner seperti ini dan siap digunakan. Sekian mungkin penjelasan dari instalasi AI Studio. Selanjutnya ada pengenalan lingkungan kerja AI Studio yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Rosi Saraswati. Silahkan. Baik, pada pengenalan lingkungan kerja AI Studio ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada toolbar utama. Toolbar utama ini berfungsi sebagai pusat kontrol utama dalam melakukan pengolahan data. Di bagian ini terdapat beberapa tombol penting yang digunakan untuk mengelola proses kerja yang sedang dibuat, seperti tombol new untuk membuat proses baru, tombol run untuk menjalankan proses, tombol stop untuk menghentikan proses, dan lain sebagainya. Kemudian ada repository panel. Repository panel ini merupakan tempat penyimpanan semua aset yang digunakan dalam proses analisis, seperti dataset, model, hasil eksekusi, hingga proses yang pernah dibuat. Fungsinya ini untuk menyimpan dataset dan proses, memudahkan mengambil data untuk diolah, kemudian mengorganisir pekerjaan agar rapi. Selanjutnya ada operator panel. Ini merupakan kotak alat yang berisi semua operator atau fungsi yang bisa digunakan untuk membangun workflow analisis. Kategori utamanya seperti data access untuk mengimpor data, cleansing untuk pembersihan data, modeling untuk algoritma seperti K-means, validation untuk evaluasi model, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses Canvas. Proses Canvas ini merupakan ruang kerja utama tempat menyusun alur analisis secara visual menggunakan operator. Fungsinya ini untuk menyusun langkah-langkah pengerjaan, membuat pipeline AI tanpa coding, kemudian menjalankan proses analisis secara visual. Kemudian ada parameters panel. Parameters panel ini muncul ketika memilih sebuah operator pada Canvas. Fungsinya untuk mengatur parameter operator tersebut. Contohnya, jika memilih K-means, maka parameternya akan menampilkan seperti number of clusters, distance, measure, atau max runs, dan sebagainya. Kemudian ada help panel. Panel ini memberikan penjelasan tentang operator yang sedang dipilih, seperti deskripsi fungsi operator, input data output yang dibutuhkan, maupun cara kerja operator. Fungsinya ini untuk membantu pengguna memahami setiap operator tanpa harus mencari dokumentasi keluar aplikasi. Sekian. Baik, selanjutnya ada persoalan kasus dan solusi penyelesaian kasusnya yang akan dibacakan oleh Ihsan Mahardika. Baik, penerapan metode K-means clustering untuk segmentasi pelanggan pada dataset customer dan personality analysis. Segmentasi pelanggan penting untuk memahami perilaku, preferensi, dan pola belanja konsumen sehingga strategi pemasaran bisa lebih efektif. Dalam studi ini digunakan dataset customer personality analysis yang berisi data demografis, kebiasaan konsumsi, dan respon pelanggan terhadap kampanye pemasaran. Metode K-means clustering ditetapkan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan atribut tertentu. Dalam prosesnya meliputi pemeriksaan data, normalisasi, pemilihan variabel relevan,
penentuan jumlah cluster optimal, dan visualisasi dari hasil cluster. Hasil akhirnya digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan dengan karakteristik berbeda sebagai dasar perencanaan strategi pemasaran yang lebih tepat dan lebih tepat sasaran. Lalu lanjut. Yang pertama, ini ada identifikasi tujuan analisis, yaitu menentukan tujuan analisis mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik demografis dan perilaku belanja. Yang kedua, ada mengumpulkan dan memahami dataset. Seperti mengimpor dan memahami dataset, misalnya customer personality analysis yang berisi variabel seperti usia, pendapatan, pengeluaran, resumen kampanye, dan perilaku pembelian lainnya. Ketiga, ada pre-processing data, seperti memberikan data sebelum proses, yaitu antara lain mengisi nilai kosong, mengubah tipe data, melakukan encoding, dan menambahkan atribut baru jika dibutuhkan. Lalu keempat, ada seleksi dan transformasi, yaitu memilih atribut yang relevan untuk analisis segmentasi, serta melakukan normalisasi agar setiap atribut konsisten. Yang kelima, ada menentukan cluster optimal. Menggunakan sebuah metode untuk menentukan jumlah cluster terbaik melihat titik siku pada grafik SSE atau Sum of Secured Errors. Keenam, menggunakan k-mean clustering. Menjalankan algoritma k-means untuk mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan perilaku atau atribut lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ketujuh, mengevaluasi dan menginterpretasikan cluster. Menganalisis hasil pengelompokan untuk memahami karakteristik cluster serta mengevaluasi apakah pemisahan cluster sudah efektif. Oke, selanjutnya akan masuk ke demo penyelesaian kasus menggunakan AI Studio atau Rapid Miner-nya yang akan dijelaskan langsung oleh Febrian. Baik, untuk demo penyelesaian masalah kali ini, kami menggunakan dataset dari Kaggle, dan untuk alatnya tentu saja menggunakan RapidMiner. Untuk dataset yang digunakan adalah Customer Personality Analysis yang dibuat oleh Akash Patel. Dataset ini adalah Dataset ini memiliki beberapa atribut, di antaranya adalah ada ID, year birth, yaitu tahun kelahiran, edukasi, marital status, income, kid home, teen home, debt customer lisensi, complaint, Mountain Wines, MNT Fluids, MNT Meat Products, MNT Fish Product, MNT Sweet Products, MNT Gold Product, 6 deals purchase, accepted CMP 1, 2, 3, 4, 5, kemudian response, 6 web purchase, 6 catalog purchases, 6 store purchases, 6 web visits month. Tadi itu adalah atribut-atribut yang ada pada datasetnya. Dataset ini kemudian kita masukkan ke RapidMiner.
Jadi ini untuk mengimpor datasetnya bisa diklik ya, impor data di jendela kiri atas, kemudian My Computer, kemudian bisa dicari datasetnya di folder Anda menyimpan dataset. Kemudian berikutnya melakukan pre-processing data. Yang pertama dilakukan adalah encode. Maaf, sebelum encode itu ada mengganti tipe data DT customer ya, soalnya DT customer itu datanya adalah tanggal yang dimana tidak nantinya akan mengganggu proses mengganggu proses si datanya diproses begitu. Si tipe data ini diganti ke numerical. Kemudian berikutnya lakukan encode juga pada tipe data yang memiliki label seperti marital apa tadi tuh? Seperti marital status ya. Jadi marital status kan ada yang masih lajang dan kemudian ada yang sudah menikah. Nah itu di encode sehingga si datanya berubah menjadi angka gitu. Kemudian berikutnya kita memfilter data yang hilang. Di sini data yang hilangnya itu ada di atribut income. Nah, kemudian berikutnya ada generate attribute. Nah, di sini kita membuat atribut-atribut baru dari atribut yang sudah ada. Semisal di sini ada age, yaitu tahun, maksud saya umur si pelanggan, kemudian jumlah anak si pelanggan, kemudian berapa spend ini berapa pengeluaran si pelanggan untuk membeli barang gitu. Kemudian ada total promo, total purchase, yaitu total pembelian. Kemudian ada customer loyalty, kemudian ada parental status. Berikutnya masih di pre-processing, kita melakukan normalisasi data sehingga skala dari si data itu tidak jauh berbeda dari satu dengan yang lainnya. Nah, barulah kita mengganti data-data yang hilang tadi yang sudah kita filter. Karena data yang hilang itu nantinya akan mengganggu pada pemrosesan data. Berikutnya ada select attribute. Select attribute ini kita memilih atribut apa yang nantinya dibutuhkan untuk clustering. Kita memilih atribut-atribut yang relevan, yang ada di sebelah kanan ini. Itu adalah atribut-atribut yang nantinya diambil untuk clustering. Kemudian tadi juga disebutkan ya ada metode yang dapat mencari nilai K atau nilai clusternya. Itu adalah elbow method ya. Untuk melakukan elbow method di RapidMiner, kita menggunakan data tadi yang telah di pre-processing, kemudian menggunakan loop parameter. Loop parameter ini digunakan untuk melakukan looping ya. Diklik 2 kali, maka ini adalah operator yang di looping.
Ini ada clustering. Kemudian performance. Ini nantinya akan looping sampai dari 2 sampai 10 nilai K-nya. Kemudian dihitung performance-nya gitu. Jadi saat dimulai, kita execute. Jika kita execute, maka kita bisa mengetahui cluster yang optimal untuk model kita. Untuk melihat grafiknya, chart style-nya kita ganti ke series, kemudian index dimension-nya kita ganti ke clustering K, kemudian plot series-nya kita pilih average within centroid distance. Bisa dilihat ada grafiknya. Di sini perubahan yang tidak signifikan terjadi di K4. Maka dari itu clustering yang optimal untuk model kita berarti adalah K4 gitu. Kita kembali ini. Kita kembali ke clusteringnya, lalu kita pilih K-nya yang 4. Kemudian untuk melakukan evaluasi model, kita mengambil performance. Saya lupa. Nah ini, cluster distance performance. Nah ini. Main kriteriannya kita ganti ke average within centroid distance. Lalu normalize dan maximize-nya kita centang gitu. Semua ini kita sambungkan, lalu kita execute. Dapat dilihat hasilnya. Ini data kita telah memiliki 4 cluster. Ini visualisasi datanya. Ini adalah jumlah data dari setiap cluster. Ada visualisasi datanya juga. Setiap cluster itu keseluruhan dari jarak rata-rata keseluruhan dari centroidnya lumayan berdekatan. Untuk cluster 0 juga sama. Untuk cluster 1 mungkin lumayan agak renggang ya. Kemudian cluster 2 dan 3-nya lumayan dekat juga. Mungkin sekian penjelasan dari demo solusi masalahnya. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, yang dapat kami sampaikan mengenai tugas besar yang sudah kami buat. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.